Selamat berjumpa lagi pada Mari Belajar Fisika. Pada video pembelajaran kita yang ke-9 bersama dengan kelas 12 MIA dengan saya Ibu Anastasia Endah. Sebelum kita melanjutkan pada materi, bagaimana dengan kabar kalian? Ya, Ibu harapkan kalian semua, kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, terjauh dari segala sakit penyakit. Oke? Pada pertemuan yang lalu, terakhir kita pelajari adalah induksi elektromagnetik. Nah, pada materi ini kita melanjutkan ke arus dan tegangan bolak-balik. Nah, arus dan tegangan bolak-balik itu masuk pada KD 3.4, yaitu menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masih satu KD dengan induksi elektromagnetik ya. Nah, selanjutnya arus dan tegangan bolak-balik adalah arus listrik yang mengalir dalam dua arah. Jadi kalau materi sebelumnya dulu kita pernah belajar arus searah atau arus DC. Nah, sekarang kita masuk ke arus bolak-balik atau arus listrik AC. Arus dan tegangan bolak-balik itu dapat diukur dengan menggunakan osiloskop ya. Osiloskop itu alat untuk mengukur arus dan tegangan bolak-balik ya. Nanti berbentuk kayak grafik ya, grafik gelombang nih. Nah, alatnya seperti ini. Nah, ini adalah grafiknya ya, grafiknya. Nah, selanjutnya, yang pertama kita pelajari besar arus dan tegangan bolak-balik. Nah, besar arus bolak-balik dulu ya. Besar arus bolak-balik itu dirumuskan sebagai berikut. I, ini lambang dari kuat arus ya, sama dengan I maksimum sin omega kali T. Nah, omega ini adalah kecepatan sudut. Besarnya sama dengan 2pi kali F atau boleh juga dengan 2pi per periode T huruf besar ya. Lanjut, besar tegangan bolak-balik. Nah, tegangan itu dilambangkan dengan V huruf kapital. Nah, ini V sama dengan V maksimum sin omega kali T. Nah, gitu ya. Nah, nih arus dan tegangan efektif. Nah, arus dan tegangan efektif itu adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang memberi efek panas yang sama dengan nilai arus dan tegangan searah. Nah, itu arus dan tegangan efektif ya. Berikutnya, nilai kuat arus dan tegangan yang ditunjukkan oleh alat ukur. Nah, alat ukur pada arus searah itu adalah ampermeter, ini untuk mengukur arus ya, dan voltmeter ini untuk mengukur tegangan. Nah, jadi nilai kuat arus dan tegangan yang ditunjukkan oleh alat ukur ini itu merupakan nilai efektifnya. Nah, kemudian perumusannya seperti ini. V efektif itu sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2. Nah, ini I efektifnya, kuat arus efektif. Nah, ini mirip ya, sama dengan kuat arus maksimum dibagi dengan akar 2. Nah, begitu ya. Nah, sekarang arus dan tegangan rata-rata. Nah, kalau tadi ada efektif, sekarang rata-rata. Nih, harga rata-rata arus dan tegangan itu adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus dan tegangan searah yang tetap memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama juga ya. Oke, nih perumusannya. Arus rata-rata. Nah,
sama dengan 2 kali arus maksimum dibagi dengan V 22/7 ya, atau 3,14, atau boleh juga 2 dibagi V itu dapatnya 0,67. Nah, ini dikali kuat arus maksimum. Terus bagaimana dengan tegangan rata-ratanya? Nah, ini V rata-rata. V rata-rata sama dengan 2 kali tegangan maksimum dibagi V, sama ya, V-nya 22/7 atau 3,14 sama dengan 0,637 kali tegangan maksimum. Nah, kita lanjut keterangannya. Nah, ini V efektif. Nah, tadi sudah ya, tegangan efektif satuannya dalam volt. Ini Vm tegangan maksimum dalam volt. Kemudian ada I efektif adalah arus efektif, tegangan satuannya dalam ampere. Kemudian ada arus maksimum juga dalam ampere. Nah, VR tegangan rata-rata, ini tegangan itu semua tegangan dalam volt ya. Arus rata-rata dalam ampere. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk pada rangkaian arus bolak-balik atau rangkaian AC. Ya. Rangkaian arus bolak-balik adalah suatu rangkaian listrik yang terdiri atas satu atau beberapa beban yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Beban itu bisa dicontohkan misal resistor, induktor, atau kapasitor ya. Kemudian yang pertama, resistor dalam rangkaian arus bolak-balik. Nah, ada gambar seperti ini ya, ini gambar resistor, ini gambar tegangan bolak-balik ya. Kemudian ini harusnya ada arus mengalir melalui resistor ya. Ketika sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka arus akan mengalir melalui resistor ya. Nah, sedangkan tegangan pada resistor itu sama dengan tegangan sumber. Nah, ini seperti ini ya. VR tegangan pada resistor sama dengan V maksimum sin omega kali T. Nah, kemudian kita lihat dari hukum Ohm yang menyatakan bahwa V itu sama dengan I kali R ya. Atau boleh juga I sama dengan V per R, VR per R ya. Maka akan kita peroleh IR sama dengan Vm sin omega T dibagi dengan R ya. Nah, ini ya, karena Vm itu per R sama dengan I, maka IR, I pada watt arus yang mengalir pada hambatan itu sama dengan I sin omega kali T ya, begitu. Dengan demikian akan berlaku juga hubungan I maksimum sama dengan V maksimum per R, atau V maksimum sama dengan I maksimum dikali R. Nah, ini juga I efektif, kuat arus efektif itu sama dengan tegangan efektif dibagi dengan R. Nah, atau V efektif sama dengan I efektif dikali dengan R. Ini keterangannya ya. V efektif tegangan efektif, Vm tegangan maksimum, IF arus efektif, dan IM adalah arus maksimum. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita masuk pada induktor dalam rangkaian arus bolak-balik. Nah, gambarnya seperti ini. Ini ada induktor L, kemudian ada tegangan V, tegangan bolak-balik ya. Ini arus. Nah, rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri dari induktor L ini dihubungkan dengan tegangan bolak-balik V. Sedang hambatan pada rangkaian ini didefinisikan sebagai reaktansi induktif, dilambangkan XL. Nah, dengan perumusan XL itu sama dengan omega dikali L. Omega kecepatan sudut, L ini induktansi. Nah, kemudian tegangannya V itu sama dengan tegangan maksimum sin omega T ditambah V per 2. V ini dalam sudut radian, sudut ya, V radian ini 180 derajat. Nah, sehingga V per 2 itu sama dengan 90 derajat. Oke. Vm itu sama dengan XL dikali IM. Nah, ini sama ya, VL juga sama dengan XL dikali I, ya, tidak pakai M, I.
Pada rangkaian induktif ini, arus listrik tertinggal sebesar V per 2 terhadap tegangan V. Nah, V per 2 itu berarti 90 derajat tadi ya. Selanjutnya, keterangannya nih, reaktansi induktif ya dalam ohm, XL dalam ohm. Nih, induktor itu dalam induktansi ya, dalam Henry. Omega kecepatan sudut dalam radian per sekon. Vm tegangan maksimum pada induktor itu dalam volt. Im arus maksimum pada induktor, satuannya ampere. Kita lanjut yang C. Kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah kapasitor. Kita lanjut pada kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah kapasitor C, ini tegangan V ya. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri dari kapasitor C dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Nah, sehingga hambatan pada rangkaian ini disebut sebagai reaktansi kapasitif, dilambangkan Xc. Nah, dirumuskan Xc itu sama dengan 1 dibagi omega dikali C ya. Kemudian V tegangannya itu sama dengan tegangan maksimum sin omega T dikurang P per 2. Nah, kalau pada induktor tadi ini ditambah, nah ini dikurang sekarang ya. Kemudian Vm itu sama dengan Xc dikali Im. Nah, ada Vm berarti nanti ada Vc. Vc itu Xc dikali dengan I, gitu ya. Nah, pada rangkaian kapasitif ini tegangan itu tertinggal sebesar Pi per 2 terhadap arus I ya. Ini 90 derajat ya, Pi per 2 tadi. Oke, keterangannya ini reaktansi kapasitif Xc ya dalam ohm, C ini kapasitor dalam farad, omega kecepatan sudut dalam radian per sekon, Vc itu tegangan pada ujung-ujung kapasitor dalam volt, Vm juga dalam volt ya, tegangan maksimum. Im arus maksimum dalam ampere. Oke. Lanjut yang D. Rangkaian seri antara R dan L. Antara hambatan dengan induktor ya. Oke. Gambarnya ini. Ini hambatan R, ini induktor L ya. Nah, ini tegangannya V ya. Oke. Apabila hambatan R dan induktor ini dirangkai secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan, maka berlaku VR sama dengan I dikali R. Nah, berlaku juga VL sama dengan I dikali dengan XL. Nah, selanjutnya VM-nya, VM itu sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat ya. Nah, ini ada ini Z itu apa? Nah, nanti ada ya. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah VR kuadrat. Nah, ini V-nya V sama dengan IM dikali Z. Nah, V sama dengan IM dikali Z sin omega T ditambah C. Nah, C ini apa? Nanti ada di keterangannya. Ini keterangannya. Nah, Z itu adalah impedansi, satuannya dalam ohm. R itu tahu ya, hambatan juga dalam ohm. L itu induktor, dalam satuannya Henry ya. C ini beda sudut fase ya, tidak mempunyai satuan. Oke. Selanjutnya yang E, rangkaian listrik antara hambatan dengan kapasitor. Nah, ini gambarnya ya. Ini hambatan kapasitor tegangan. Apabila hambatan R dan kapasitor C itu dirangkai seri kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka berlaku VR sama dengan I kali R. Nah, juga berlaku VC sama dengan I kali XC. Ya, oke. Nah, V itu ya tinggal menyelesaikan VR kuadrat
ditambah VC kuadrat. Impedansinya Z ya, sama dengan akar R kuadrat ditambah VC kuadrat. Ada Vm sama dengan Im dikali Z, dan ada V sama dengan Im kali Z sin omega T min beda fase ya. Oke, keterangannya nih, nah bisa dibaca ya. Nah, mirip dengan yang tadi, ini beda sudut fase. Yang F, rangkaian antara L dan C, induktor dan kapasitor. Oke, ini gambarnya ya. Nih. Apabila induktor L dan kapasitor C dirangkai secara seri kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka rangkaian dapat bersifat induktif ataupun dapat bersifat kapasitif. Nah, dengan persamaan, nah, V sama dengan VL min VC. Nah, ini akan terjadi jika VL itu lebih besar daripada VC. Tegangan pada induktor lebih besar daripada tegangan pada kapasitor. Nah, ini bersifat induktif ya, bersifat induktif. Dengan beda fase itu B/2. Nah, ini V sama dengan VC dikurang VL. Nah, ini juga akan terjadi jika VL itu lebih kecil dari VC. Nah, ini akan bersifat kapasitif. Nah, dengan C beda fasenya itu minus V/2 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau V sama dengan 0? Nah, V sama dengan 0 ini akan terjadi jika VL itu besarnya sama dengan VC. Nah, ini akan bersifat apa? Nah, tidak induktif juga tidak kapasitif. Tetapi pada VL sama dengan VC itu akan terjadi resonansi ya, resonansi. Nah, ini impedansinya ya, pada induktif impedansinya itu Z itu sama dengan XL dikurang XC, sedang pada kapasitif itu Z sama dengan XC dikurang XL. Nah, bagaimana dengan resonansi? Nah, ini XL sama dengan XC. Nah, sama ya, sama. Oke, selanjutnya rangkaian seri antara R, L, dan C. Ini gambarnya ya. R, L, dan C ini tegangan bolak-balik. Nah, apabila hambatan induktor dan kapasitor itu dirangkai seri kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, berlaku VR sama dengan I kali R. Berlaku juga VL sama dengan I kali XL. Terus bagaimana dengan C? Ya sama, VC sama dengan I kali XC. Nah, gitu ya. Nah, dengan impedansinya Z itu sama dengan akar R kuadrat ditambah, nah ini dalam kurung ya, XL ditambah XC kuadrat. Nah, ini dengan Z itu sama dengan V/I. Nah, maka VR-nya sama dengan Vm sin omega kali T. VL-nya, nah, VL sama dengan Vm sin omega T ditambah 90 derajat. 90 derajat ini adalah V/2 tadi. Nah, VC-nya Vm sin omega T minus 90 derajat. Nah, gitu. Nih. Sampai pada rangkaian resonansi. Nah, resonansi ini terjadi pada saat Z itu sama dengan R. Impedansi sama dengan hambatan. Oleh sebab itu, besarnya reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitifnya, XL sama dengan XC. Dengan impedansi totalnya, Z itu sama dengan akar R kuadrat. Sama dengan R. Nah, ini akan terjadi resonansi dengan frekuensi sebesar Fr. Frekuensi resonansi sama dengan 1/2pi akar 1/L kali C. Nah, kecepatannya
kecepatan sudut itu juga disebut sebagai frekuensi sudut ya. Kecepatan sudut atau frekuensi sudut resonansinya sebesar omega R sama dengan 1/L kali J. Kita lanjut pada daya pada arus bolak-balik ya. Daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan P sama dengan V kali I ya. Sementara daya sesungguhnya atau daya aktif itu dirumuskan P sama dengan V efektif dikali I efektif cos C. Nah, nih. P itu sama dengan I efektif kuadrat dikali Z cos C. Nah, ini ya. Cos C itu sama dengan R/Z. Sehingga R itu sama dengan Z cos C. Nah, maka ini ya. Nah, ini Z cos C itu menjadi R. Maka daya pada arus bolak-balik itu sama dengan I efektif kuadrat dikali dengan R ya. Itu. Nah, pertemuan kita pada video kali ini sampai di sini ya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Ingat selalu jaga kesehatan ya. Salam sehat selalu.